Di video kali ini kita akan lanjut pembelajaran Alt 2 di episode 19, yakni tentang unbestimmte Pronomen und Artikel. Halo semuanya, wie geht's euch? Apa kabar kalian? Selamat datang di pembelajaran bahasa Jerman otodidak bersama Dengspa. Kenalin, aku Girindra Wiranti Puspa, aku adalah penulis blog Dengspa. Kalian bisa baca semua tulisan aku tentang Jerman dan ke Jerman mandiri di www.dengspa.com. Di channel ini biasanya kita belajar bahasa Jerman bareng, cerita seputar alumni talk, dan cerita tentang perjalanan ke Jerman mandiri, serta kehidupan menetap di Indonesia setelah lama tinggal di Jerman. Di video kali ini kita akan lanjut pembelajaran Alt 2 di episode 19, yakni tentang unbestimmte Pronomen und Artikel. Sebelum kita mulai pembelajarannya, aku mau promo dulu nih. Kalau kalian lagi nyari kursus bahasa Jerman dengan harga yang terjangkau tapi fasilitasnya wow, kalian bisa cek Dengspa online dan Dengspa offline. Dan di Dengspa ini worth it banget karena kita ada native speaker, ya, native Jerman yang bakal membantu kalian nge-boost bahasa Jerman kalian supaya cepet belajar bahasa Jermannya. Kita juga ada Sprachreise, kita juga ada proyek bersama native, dan juga ada kelas persiapan ujian gratis di Dengspa Lombok. Yuk buruan, tunggu apa lagi? Daftar segera di Dengspa Lombok. Untuk belajar kali ini, kita akan bagi menjadi dua, 19A dan 19B. Di 19A kita akan belajar tentang unbestimmte Pronomen dan Artikel, dan di 19B nanti kita akan belajar tentang man, jemand, und niemand. Nah, materi itu sebenarnya hanya pengulangan aja ya teman-teman. Udah siap belajarnya? Yuk siapin catatan dan jangan lupa siapin kopi supaya pembelajarannya cepat masuk. Oke, aku nggak apa-apa kelihatan agak gelap, tapi yang penting tulisannya jelas ya. Kita akan belajar tentang unbestimmte Pronomen und Artikel. Apa sih itu? Sebenarnya itu gampang banget untuk dipahami ya. Jangan perhatikan teorinya. Teorinya mah bodo amat. Yang penting kalian bisa gunakan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Misalnya perhatikan tulisan ini. Tobi, hast du ein Handy? Nah, biasa ya kita akan tanya, Tobi, kamu punya HP nggak? Nah, di sini Tobi jawab, ya, ich habe eins. Nah, perhatikan teman-teman, biasanya orang Jerman itu seperti dalam bahasa Indonesia juga ya. Tobi, kamu punya HP? Ya, aku punya satu HP. Atau aku punya satu, gitu ya. Aku punya HP, bisa juga. Nah, tapi biasanya orang Jerman tanpa perlu menyebutkan lagi kata benda itu atau HP-nya itu, kita bisa bilang langsung eins aja di sini. Nah, ini yang dimaksud unbestimmte Pronomen und Artikel. Ya, unbestimmte Artikel dulu. Nah, artikel ini adalah ya unbestimmte Artikel ya, kita udah pernah belajar di episode sebelumnya unbestimmte Artikel ya. Nah, kalau artikel itu masih menyertai kata benda tuh di sini. Ini ada handy ya, handy adalah sebuah kata bendanya di situ. Makanya dia masih berfungsi sebagai artikel ya di sini. Tapi ketika dia menjadi jawaban ya aku punya satu gitu, tanpa menyebutkan lagi yang satu itu apa, HP misalnya atau buku atau apa, menjadi eins di sini. Nah, itu tandanya dia sudah menjadi pronomen. Nah, seperti itu. Gampang kan? Oke, contoh lain ya. Entschuldigung, wo gibt es hier einen Supermarkt? Ya. Sorry atau permisi, di mana ya di sini ada sebuah supermarket? Nah, kita bisa jawab dort gibt es einen. Ya, einen di sini kita bisa langsung mengacu ke supermarket tanpa menyebutkan supermarketnya lagi gitu. Yang artinya di sini einen berfungsi sebagai artikel karena masih menyertai supermarket ya. Yang kedua, einen berfungsi sebagai pronomen karena dia sudah tidak menyertai kata benda dan dia menggantikan kata benda. Ya, tapi ini tuh kalian harus menyebutkan dulu kata bendanya apa ya. Biasanya ini menjadi sebuah jawaban gitu di sebuah dialog. Nah, tanpa menyebutkan kata bendanya dulu, kalian bakal atau yang diajak bicara bakal bingung einen apa nih gitu ya. Jadi itu mengacu ke pembicaraan yang sebelumnya. Tapi ini juga bisa kita bilang dort ist es eine. Ya, lah kok eine? Iya, karena di sini yang namanya artikel ya, itu masih berkaitan dengan kasusnya ya. Di sini kan es gibt ya, es gibt itu adalah kata kerja yang diikuti akusatif, makanya ein der Supermarkt ya, atau ein Supermarkt karena dia maskulin dia menjadi einen. Ya, di sini juga es gibt masih diikuti akusatif makanya einen. Tapi ini is adalah sein. Ya, sein ini konjugasi sein ya.
itu kalau diikuti objek itu dia akan menjadi nominatif. Makanya dia di sini bukan einen tapi aina. Ya, nanti kita akan masuk ke buku dan kita akan melihat tabelnya supaya kalian bisa lebih jelas memahaminya. Nah, yang perlu diperhatikan kalau plural itu kita harusnya jangan bilang ein-eine, karena kan kalau plural logikanya kita nggak bisa bilang kayak sebuah seekor ya. Jadi kalau plural kita bisa bilang welche. Contohnya seperti apa? Contohnya aku bilang, Paul, hast du Socken? Ya, Paul, kamu punya kaos kaki. Kamu punya kaos kaki nggak? Gitu. Jadi kaos kaki itu kan selalu sepasang ya, selalu lebih dari satu gitu di sini. Ya, Paul bisa jawab, ya, ich habe welche. Nah, welche di sini mengacu ke plural, pronomen yang plural. Ya, kenapa? Jadi seperti itu, teman-teman. Rule-nya adalah ein itu bisa diganti eine, eins, ya. Kemudian einer, einen, einem, tergantung dari kasusnya. Dan kalau mein atau dein, ya itu juga mengikuti. Misalnya bisa jadi meins, ya, bisa jadi deins, deiner, deinen, gitu. Jadi sesimpel itu sebenarnya, ya. Nah, perlu diingat kalau pronomen, ya, pronomen itu yang membedakan dari artikel. Pronomen ini selalu memiliki endung, entah itu e, ya, eine, atau einer, er, atau einem, atau eins, ya. Nah, selalu ada imbuhannya tuh di situ ya, s, er, em gitu. Tapi kalau artikel itu bisa jadi dia ein. Nah, kalau misalnya kalian bilang, Paul, hast du ein Buch? Ya, Paul, kamu punya buku? Terus Paul jawab, ya, ich habe ein. Nah, itu harus tambahin Buch gitu di situ, karena ein itu harus ada ditambahin sesuatu, ditambahin endung ya di situ, misalnya eins yang mengacu ke ein Buch gitu. Jadi itu harus ada endungnya, entah s atau entah er, e kayak gitu. Kalau kalian cuma bilang ein, pasti orang Jerman bakal nunggu nih, ein apa? Ein Buch, ein Auto. Jadi itu harus ada tambahan kata bendanya kalau cuma ein aja gitu. Paham ya sampai di sini? Nah, sebenarnya fungsi dari pronomen yang berasal dari unbestimmte artikel ini apa sih? Sebenarnya fungsinya itu supaya tidak mengulangi kata bendanya lagi, ya, supaya kelihatan natural dan supaya kelihatan seperti natif gitu, dan supaya mempersingkat aja sih sebenarnya. Seperti dalam bahasa Indonesia misalnya, kamu punya pulpen nggak? Ya, aku punya beberapa gitu. Kita juga bisa bilang aku punya beberapa pulpen atau aku punya satu pulpen gitu. Tapi lebih enaknya pasti ya udah aku bilang aja, aku punya satu gitu, atau aku punya beberapa, atau punya dua gitu, tanpa mengulangi kata pulpen itu lagi. Ya, jadi fungsinya itu seperti itu. Nah, kita masuk sebentar di buku ya untuk aku jelaskan tampilnya. Sekarang kita masuk ke buku. Kalian bisa buka buku gramatiknya ya, Deutsch aber Hallo di halaman 28, 28. Nah, di situ ada tabel ya, regulasi ya, Regeln, unbestimmte Artikel dan pronomen. Ya, jadi di sini kalian bisa lihat unbestimmte Artikelnya ya. Kemudian kalau udah jadi pronomen jadinya apa? Sebenarnya tidak terlalu sulit ya kalau kalian sudah hafal, misalnya nominatif maskulin itu jadinya ein atau kain ya. Kalau misalnya dia jadi maskulin di pronomen, dia akan jadi er. Dia mengikuti, kalau maskulin itu kan der gitu ya. Nah, kalau dia menggantikan kata benda itu, dia akan jadi einer gitu. Ya, kemudian kalau feminim eine, dia tetap kayak gitu. Nah, nanti kalian bisa lihat sendiri ya, mungkin hafalin sendiri. Dan ini tuh sebenarnya sebagai alternatif kalian untuk membentuk sebuah kalimat tanpa mengulangi kata benda lagi. Kak, tapi kalau misalnya aku mau mengulangi kata bendanya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Misalnya hast du ein Handy? Ya, ich habe ein Handy. Itu boleh-boleh aja, sah-sah aja ya. Atau bisa juga kalian bilang ya, ich habe eins gitu. Ya, oke, sampai di sini cukup jelas ya, teman-teman. Nah, di situ kalian bisa kerjakan ya nanti yang dihubung eins ya, di situ kalian bisa lihat gibt es itu diikuti akusatif ya, einen Sportplatz, karena Platz itu adalah der Platz. Kalian harus cek dulu di app der Didas ya, apa itu apa jenis kelaminnya ya, Sportplatz itu apa, kemudian ditambahkan di situ einen Sportplatz. Dort ist einer. Nah, ini is ya, is itu diikuti nominatif, jadi dia balik lagi ke einer karena Sportplatz itu adalah der ya, di situ seperti itu. Nah, yang contoh yang kedua misalnya di situ, wo gibt es hier Lebensmittelgeschäfte? Ya, Lebensmittelgeschäfte adalah toko bahan pangan ya. Nah, itu plural ya di situ, makanya dia nggak ada ein-einem. Nah,
Kemudian jawabannya adalah BLC, ya di sana ada beberapa gitu. Maksudnya apa? Beberapa toko gitu. Ya sebenarnya tidak terlalu sulit ya, aku yakin kalian juga bisa. Nah, semoga penjelasan tadi cukup membantu kalian yang sedang belajar bahasa Jerman otodidak ya. Untuk PR-nya, kalian silakan kerjakan di buku Deutsch Aber Hallo di halaman 28, akun Sanse, yang hubung eins yang tadi. Lanjutin aja ya. Dan tugas yang terakhir adalah silakan jawab pertanyaan ini ya. Ist das dein Handy? Gibt es hier eine Bank? Nah, kalau kalian tahu jawabannya, silakan tulis di kolom komentar. Semoga kalian gak makin bingung ya. Seperti yang aku bilang tadi, ini tuh sebenarnya alternatif supaya kalian lebih singkat aja ngomongnya, atau supaya kalian tidak mengulangi kata benda itu lagi dan lagi. Tapi kalau misalnya kalian menjawab pertanyaan dengan mengulangi lagi kata bendanya, ya misalnya handy atau buch atau zokennya kalian ulangi lagi, itu nggak masalah sama sekali. Ya, tapi untuk kelihatan natural, kalian bisa menggunakan trik yang tadi. Ya, oke. Kalau teman-teman merasa terbantu dengan pembelajaran kali ini, please like, subscribe, dan komen ya. Dan kalau kalian sedang nyari kursus bahasa Jerman, kalian silakan cek Dengspa online ya, dan Dengspa offline di Lombok. Di sini kita akan bantu kalian untuk improve bahasa Jerman kalian, dan kalian juga akan berinteraksi dengan native Jerman. Di Dengspa Lombok, kita juga menyediakan manajemen akomodasi yang membantu kalian yang berasal dari luar Lombok untuk bisa settle sesuai dengan budget kalian di sini. Jadi jangan khawatir. Kalian juga bisa mengikuti kegiatan Sprachreise, Freizeit Aktivitäten bersama natif, dan proyek bersama natif di sini. Bakal seru banget dan bakal worth it banget. Kalau kalian pengen kembaran kaos seperti ini yang ke Jerman-Jermanan, atau tote bag unyu yang ada dari dasnya seperti ini, silakan cek produk di Shopee Dengspa Shop ya. Kalian bisa purchase di sana dan semua penjualannya akan kita donasikan ke pendidikan anak-anak Lombok. Jadi kalian belajar dan juga sekalian donasi untuk pendidikan anak-anak Lombok di sini. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan kita akan ketemu di episode selanjutnya. Tschüss!